Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katrin Nurwulandari, Prodi Pendidikan Matematika dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, saat ini saya akan menjelaskan tentang persamaan kuadrat. Kita lihat pengertiannya terlebih dahulu. Nah, persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya adalah 2. Bentuk umum persamaan kuadrat sebagai contohnya itu X sebagai variabel. Nah, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana A, B, dan C adalah bilangan real. Nah, kita coba saja ke penggunaan aplikasi GeoGebra. Nah, di sini ada aplikasi GeoGebra untuk memudahkan kita dalam mempelajari persamaan kuadrat. Nah, di sini ada slider yang sudah kita ketahui tadi. Bentuk umum dari persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat plus BX plus C. Nah, di sini ada A, B, dan C. Kita lihat persamaan kuadratnya. Nah, AX plus BX plus C ini adalah bentuk umumnya. Nah, ini adalah fungsinya, yaitu 1x kuadrat plus 4x negatif 1. Nah, di sini A-nya sesuai ya. A-nya itu 1, B-nya 4, dan C-nya negatif 1. Nah, bentuk dari kurva yang dibuat oleh persamaan x kuadrat plus 4x dikurang 1 adalah dia kurvanya membuka ke atas. Nah, bisa kita ubah lagi nilai A-nya. Kita perbesar saja. Nah, makin lama dia makin mengkerucut. Nah, semakin besar nilainya dia akan semakin mengkerucut. Lihat perubahannya. Nah, jika diubah nilai A-nya dia akan mengkerucut. Nah, nilai B dan C-nya tidak begitu terpengaruh untuk kerapatan kurva tersebut. Nah, jika kita geser lagi ke arah 0, apa yang akan terjadi? Nah, ini jika A-nya itu bernilai 0, maka persamaannya itu dia 1x negatif 4 negatif 3. Jadi di sini bentuknya adalah sebuah garis. Tuh. Nah, jika A-nya itu bernilai negatif, kita lihat, dia membuka ke bawah, ke arah bawah. Nah, semakin kecil nilainya dia akan semakin rapat. Kita geser. Nah, lihat. Dia akan semakin rapat dengan dia semakin rapat. Nah, jadi kesimpulannya, jika A bernilai positif, maka grafik yang akan dibuatkan, maka grafik akan membuka ke atas. Jika A bernilai 0, maka dia akan membentuk garis. Nah, jika A bernilai negatif, maka kurva akan membuka ke bawah. Nah, kita lanjutkan untuk menemukan akar-akar persamaan kuadratnya. Nah, di sini ada akar persamaan kuadrat. Nah, saya memakai dua cara, yaitu faktorisasi dan rumus persamaan kuadrat. Nah, untuk faktorisasi bisa kita lihat. Nah, di sini ada AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, di sini adalah merupakan fungsinya. Nah, untuk ke faktornya kita harus menemukan dua angka di mana jika ditambahkan itu mewakili nilai B dan jika dikalikan dia menghasilkan nilai C. Nah, setelah mendapatkan nilai ini kita ke faktorkan. Langsung saja X plus P dikali X plus Q sama dengan 0, di mana X1 sama dengan negatif P, X2 sama dengan negatif Q. Nah, untuk rumus persamaan kuadratnya yaitu X1 sama dengan negatif B plus akar dari B kuadrat ditambah 4AC per 2A.
Dan untuk nilai X2 nya yaitu negatif B dikurang akar dari B kuadrat ditambah 4AC dibagi dengan 2A, sehingga akar-akar persamaan dari negatif X kuadrat plus 3X negatif 1 adalah X1 sama dengan 0,38 dan X2 nya 2,62. Jadi koordinat akar tersebut adalah 0,38, 0 dan yang B 2,62,0. Nah, di sini titiknya. Jadi dia adalah seperti perpotongan di sumbu X-nya. Nah, bagaimana cara mencari titik puncaknya? Nah, di sini kita memerlukan sumbu simetrinya dulu. Bagaimana cara menemukan sumbu simetrinya? Kita klik saja. Nah, di sini ada rumusnya. X sama dengan negatif B per 2A. Nah, kita udah tahu B-nya itu di sini nilainya 3. Nah, kita substitusikan. Jadi, negatif 3 dan 2A. Nah, A-nya ini adalah negatif 1. Jadi, kita substitusikan. Jadi, 2 dikali negatif 1. Nah, jadi negatif 3 dibagi dengan negatif 2, maka hasilnya 1,5. Nah, setelah kita menemukan nilai X-nya, lantas kita lanjutkan mencari nilai Y-nya. Nah, cara mencari Y-nya gampang. Kita tinggal mensubstitusikan nilai X ini ke dalam fungsi ini ya, fungsi grafiknya. Nah, kita masukkan. Jadi, negatif 1 koefisiennya ya. Terus X-nya itu 1,5. Jadi 1,5 pangkat 2 ditambah 3 dikalikan dengan 1,5. Nah, dikurang 1. Hasilnya Y sama dengan 1,25. Maka koordinat titik puncak adalah C 1,5, 1,25. Nah, untuk mencari titik potong dengan sumbu Y, bisa kita klik. Oke. Nah, karena dia titik potong dengan sumbu Y, maka nilai X-nya ini 0. Jadi, kita tinggal mensubstitusikan saja X-nya itu sama dengan 0 ke dalam fungsi grafiknya. Jadi, negatif 1 dikali 0 ditambah 3 dikali 0 ditambah dengan negatif 1. Maka Y sama dengan negatif 1. Jadi, koordinat titik potong dengan sumbu Y-nya itu sama dengan 0, negatif 1. Nah, sekian dari penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di subscribe dan di like videonya. Cukup sampai situ. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.